Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih membahas seputar al-masdar tsani, sumber yang kedua daripada masadir tafsir fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabat, dari sumber-sumber tafsir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kita kemarin menjelaskan contoh bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapati adanya iskal dari Al-Qur'an. Ketika mereka mendapati iskal, ketika mereka memahami makna Al-Quran. Kita bawakan contoh-contoh yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, berkaitan tentang al-wad'u ala Rasulullah SAW, yaitu tindakan sebagian pihak yang memalsukan riwayat tentang tafsir dan di atas namakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah taala, al-wad'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir. Pemalsuan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab tafsir. Beliau mengatakan ghaira annal qussasa wal wadda'a, atau membaca wal wadda'a bi fathil waw dengan fathah waw, zadu fi hadha an-naw'i min at-tafsir katsiran. Kata beliau, hanya saja ghaira di situ bisa kita artikan seperti innama. Ghaira annal qussas, bahwasanya ada sebagian dari para qussas, tukang cerita, tukang dongeng, dibawakan oleh salaf rahimahullah. Mereka pernah mengatakan salasatun la yu'tamanun, 3 orang atau 3 jenis kelompok orang yang tidak bisa dipercaya ucapannya. Di antaranya mereka mengatakan al-qussas, yakni tukang cerita, wal wadda', dan orang-orang yang memalsukan sebuah hadis. Zadu fi hadha an-naw'i min at-tafsir katsiran, mereka banyak menambahi pada bab tafsir. Wa nasabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu, dan mereka menisbahkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini tindakan sebagian daripada mereka, al-qussas wal wadda'in, orang-orang yang suka bercerita dan orang-orang yang suka memasukkan hadis. Ketika mereka membahas seputar tafsir, mereka sering menambahkan tafsir-tafsir yang tafsir ini tidak pernah dijumpai dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tambahkan itu sebagai bentuk kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan contohnya. Walaysa adallu ala hadha mimma akhrajahu al-Hakim an Anas annahu qala, dan tidak ada yang lebih menunjukkan akan hal ini daripada apa yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Anas bin Malik, bahwasanya dia mengatakan. Sekarang beliau bawakan contohnya, hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwasanya Anas menceritakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala wal qanatir al muqantara
al-muqantarah dan qanatir al-muqantarah. Ini dalam surat Ali Imran. Ayo. Kalau qanatir al-muqantarah min az-zahab wal fiddah, ya kan? Baik. Faqala, ketika Rasul ditanya tentang makna ini, al-qanatir al-muqantarah, apa maknanya? Rasul mengatakan al-qanatir al-fu'uqiyah. Al-qanatir al-fu'uqiyah. Qanatir itu sama dengan 1000 uqiyah. 1000 uqiyah. Uqiyah itu sebuah kayak timbangan begitu. Kayak ukuran menurut mereka orang Arab. Uqiyah disebutkan dalam riwayat yang panjang dalam kitab Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, Syekh Muqbil bin Hadi ketika membawakan riwayat perjalanan Salman Al-Farisi ketika beliau masuk agama Majusi, pindah ke Nasrani, itu dibawakan di situ bahwasanya pentolan Nasrani ini menimbun sekitar 7 uqiyah emas dan perak, ya, atau seperti itu maknanya. Ini ukuran, nama ukuran. Nah, seperti kalau kita itu kilo, kilogram, segram, atau semisalnya. Itu uqiyah. Untuk bisa mengetahui makna-makna ini, antum lihat dalam Kutubul Ma'ajim, kitab-kitab atau kamus. Kita melihat di kamus, di Mu'jam, lafaz uqiyah. Nanti akan dibawakan sama mu'alif berapa takarannya. Ini contoh yang pertama. Wa ma akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah an Abi Hurairah, dan apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qintar 12,000 uqiyah. Qintar itu sama dengan 12.000 uqiyah. Al-muhim, ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan tentang maksud daripada al-qanatir al-muqantarah, yakni berupa takaran. Dalam hadis Anas 1000 uqiyah, dalam hadis Abu Hurairah 12.000 uqiyah. Nah, disebutkan sama beliau, "Famithlu hadha at-tanaqud fi miqdar wazn al-qintar la yumkin an yasdura an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hal seperti ini, pertentangan, kontradiksi seperti ini tentang penentuan takaran atau timbangan al-qintar, ini tidak mungkin muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi kepalsuan hadis ini. Dalam hadis Anas riwayat Hakim, al-qintar dikira-kirakan sekitar 1000 uqiyah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Ibnu Majah wa ghairuh, itu disebutkan 12.000 uqiyah dalam keadaan ayatnya satu. Maka ini kata beliau menunjukkan pertentangan seperti ini, yang satu mengatakan 1000, yang satu 12.000. Pertentangan seperti ini tidak mungkin muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kalau antum membahas kutubul mustalah, kitab-kitab mustalahul hadis, ketika membahas hadis al-mawdu', yakni hadis yang diada-adakan, yang dipalsukan atas nama Rasul SAW, itu diantara ciri-ciri hadis tadi dikatakan hadis mawdu', itu kalau di dalamnya terdapat rakadatul makna. Hakada. Taqaddam. Ya Rasul. Ya Muhammad. Ayo. Itu salah satu cirinya. Ada
yang namanya raqaqatul makna, yakni kekakuan pada maknanya. Ada sesuatu yang ganjil dalam makna hadis tersebut. Sebagaimana di sini, ganjil sekali. Satu hadis menyatakan demikian, yang satu menyatakan demikian. Ini satu cara. Wa illa yakuna bidina azakumullah, cara yang lebih selamat untuk menentukan ini maudhu, ini kada, itu melihat sanadnya. Baik. ولهذا رد العلماء كثيرا مما ورد من التفسير منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh karena inilah para ulama menolak banyak sekali tafsir-tafsir yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali pembahasan tafsir yang dinisbahkan kepada Rasul dan ditolak oleh mereka para ulama, dihukumi maudhu', dihukumi batil atau la aslalahu, tidak ada asalnya dalam syariah, atau sanadnya ini batil atau sanadnya ini maudhu', ditolak sama mereka. Wa qad nuqila 'anil Imam Ahmad annahu qala, dan dinukilkan dari Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan salasatun laisa laha aslun, ada 3 jenis perkara yang tidak memiliki asal. Wa fi riwayah, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, salasatun laisa laha isnad, salasatun laisa laha isnadun, atau salasatun la yus'alu anhu isnad. Nah, sama saja. 3 jenis yang tidak ada sanadnya atau tidak ditanyakan tentang sanadnya. Yang pertama, at-tafsir wal malahim wal maghazi. At-tafsir wal malahim wal maghazi. Tafsir dan juga al-malahim. Araftumul malahim? Al-malahim ini sama dengan al-fitan. Al-fitan, akhbarul fitan, khabar-khabar tentang fitnah. Al-malahim. Wal maghazi, dan juga tentang al-maghazi, peperangan. Nah, baik. Disebutkan dalam nafs yang lain tentang ucapan Al-Imam Ahmad, disebutkan at-tafsir was-siyar wal maghazi. At-tafsir was-siyar wal maghazi. Tafsir, siyar yaitu sirah, dan al-maghazi, peperangan, sejarah-sejarah tentang peperangan umat-umat sebelum kita. Nah, 3 perkara ini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad laisa laha isnadun, atau laisa laha aslun, atau la yus'alu anha al-isnad, tidak ditanyakan tentang sanadnya. Apa maknanya? Beliau mengatakan wa muraduhu min qawlihi hada, yang dimaukan dari ucapan Al-Imam Ahmad di sini, kama nukila anil muhaqqiqin min atba'i, sebagaimana yang dinukilkan dari para ulama ahli tahqiq dari mazhab Hanabilah. Maknanya adalah annal ghaliba annahu laisa laha asanidu sihahin muttasilah. Annal ghalib, mayoritasnya perkara-perkara yang disebutkan tafsir wal malahim wal maghazi atau tafsir wasiyar wal maghazi, 3 perkara ini kebanyakannya tidak memiliki sanad yang sahih dan yang nyambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya apa? Kebanyakannya maudhu'ah, batilah, la aslalaha, atau yang paling penting dha'ifatun. Nah, dhaif dengan maudhu' itu lain. Meskipun maudhu' masuk dalam qismu dhaif. Paham ya? Jadi tingkatan hadis itu ada beberapa tingkatan. Yang paling parah itu maudhu'. Maudhu' di bawahnya matruk, pematruh. Di bawahnya lagi dhaifun jiddan. Bawahnya lagi dhaifun yazir. Ada 3 yang pertama la yaslutus syawahid, yang terakhir
yasluh fi syawahid wal mutaba'at. Nah, ini yang dimaukan dari ucapannya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Jadi 3 perkara ini kebanyakannya tidak ada sanad yang sahih padanya. Bab tafsir misalnya, tafsir yang dinisbahkan kepada Rasul sangat sedikit. Anda bisa melihat dalam kutubus sunan atau kutubul hadis yang menjelaskan bab khusus masalah tafsir, sedikit yang mereka bawakan. Atau tafsir yang dinisbahkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu juga sedikit. Ya, sebagaimana nanti akan kita bahas al-mufassirun min as-sahabah wal mufassirun min at-tabi'in akan dibawakan. Demikian. Al-malahim membahas tentang akhbarul fitan atau tentang as-siyar, sirah. Itu juga demikian. Banyak sekali yang tidak ada syaratnya. Biasanya mereka para ulama ketika membawakan sebuah kisah, sebuah sirah, mereka mengomentari yunzar fi sihhatihi. Yunzar fi sihhatihi, atau dengan menggunakan sigat tamrid. Sigat tamrid itu sigat majhul, qila atau dzukira atau yuzkaru. Paham ya? Baik, demikian. Ini pembahasan tentang al-wad'u ala Rasulillah SAW fi tafsir. Jadi kalau kita mendapati ada tafsir tentang sebuah ayat, kita cek sanadnya. Lebih selamat antum melihat merujuk pada kitab-kitab tafsir yang memakai sanad. Di antaranya kitab tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Tafsir yang terbesar, tafsir At-Tabari. Karyanya Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Itu pakai sanad. Disebutkan sanadnya, kemudian tafsirnya. Disebutkan sanad, kemudian tafsirnya. Terkadang beliau hukumi sanad ini baik, terkadang beliau diamkan. Kita sendiri yang bahas. Duhai kiranya kalau antum mau mengistiqra, mengadakan penelitian, mengumpulkan semua tafsir yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW yang sahih. Masya Allah. Caranya gimana? Kumpulkan semua kitab yang membahas tentang tafsir. Kutubul tafsir atau sediakan kutubul hadis yang khusus menjelaskan tafsir atau cek. Kalau dalam Sahihain Bukhari Muslim jelas, tinggal dilihat sanadnya itu pakai sigat jazm ataukah disebutkan dengan ta'liq. Kalau pakai ta'liq dicek lagi siapa yang mengusulkan wahakata. Jadi kalau antum mau bahas, wah itu jadi satu kitab besar, Bakhmun Kabir, cocok gitu. Habis daurah langsung bikin kenang-kenangan daurah. Demikian. Kemudian bab selanjutnya beliau mengatakan hal tanawalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kullahu bil bayan. Sekarang beliau menjelaskan tentang sebuah bab, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua makna Al-Qur'an? Apakah Rasulullah SAW menjelaskan semua makna Al-Quran? Beliau mengatakan, wa fihi khilafun baina a'immatis sya'ni ila qaulain. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ahli tafsir. Ada 2 pendapat. Jadi permasalahan ini, apakah Al-Quran itu semuanya telah dijelaskan oleh Rasul dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada 2 qaul, istilah mereka. Faminhum man dhahaba ila al-qaul bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi kull ma'ani al-Qur'an. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Rasul SAW menjelaskan kepada para sahabat semua makna Al-Quran, kama bayyana lahum al-fadhahu, sebagaimana Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat lafaz-lafaz Al-Quran. Wa ala ra'si haula Ibnu Taimiyah. Yang berpendapat seperti ini itu Ibnu Taimiyah rahimahullah.
unzur maqalatahu fi muqaddimatihi fi usul tafsir safhakala. Anda bisa melihat ucapan beliau dalam kitab Muqaddimah Ushul Tafsir. Muqaddimah Ushul Tafsir itu kitab yang dijadikan rujukan oleh para ulama setelah beliau dalam bab tafsir. Kalian akan bahas dalam daurah Usulun fit Tafsir, itu karyanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Setelah itu masuk dalam pembahasan Muqaddimatun fi Ushul Tafsir. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah min imla'il fuad. Tahu maknanya? Min imla'il fuad itu artinya tanpa rujukan, dari hafalan beliau. Duduk, ambil kertas, ambil pena, ditulis. Sekali duduk jadi Muqaddimatun fi Ushul Tafsir, menunjukkan kekuatan hafalan beliau. Kitab yang semisal seperti Aqidah Al-Wasithiyah, ketika diminta oleh Qadhi Wasit, Hakim Wasit, untuk menulis sebuah risalah berkaitan tentang apa yang terjadi di Wasit, ditulis sama beliau baina zuhri wal asr, antara zuhur dan asar, jadi kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekali duduk. Ditulis sama muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, ditulis ketika beliau berangkat haji. Berangkat haji ditulis jadi Zadul Ma'ad, 6 jilid tebal. Contohnya sama seperti Ibnu Hisham rahimahullah. Beliau menulis syarah Syudrul Zahab ketika beliau haji. Jadi, masya Allah, sempat hilang nuskhahnya, ditulis lagi. Menunjukkan kekuatan hafalan yang ada pada mereka. Kalau kita coba-coba seperti itu, kalah, berbahaya. Nah, ini qaul yang pertama, ya, qaul yang pertama. Labas banyak sekilas infonya, biar antum tidak ngantuk. Oke, nah. Ini qaul yang pertama mengatakan bahwasanya Rasul menjelaskan semua makna Al-Quran. ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل. Di antara mereka dia berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepada para sahabat makna-makna Al-Quran kecuali sedikit saja. Jadi tidak semua, sedikit yang dijelaskan. Wa 'ala ra'si haula, yang berpendapat seperti ini adalah, itu gimana tulisannya dia? Sama kalau yang disebutkan dalam nuskhah ikhtisar ini dengan cetakan aslinya mirip. Gimana bacanya itu? Al-Khuy. Kalau yang ma'ruf dengan tulisan seperti ini itu Al-Imam Al-Khubi. Al-Imam Al-Khubi. Tetapi ini pakai iya, wallahu a'lam. Ayyuhumus shawab. Jumbar. Al-Khubi atau Al-Khubi. Gitu. Was-Suyuti, dan juga Al-Imam As-Suyuti. Wa qad istadalla kullu fariqin ala ma dhahaba ilaihi bi adillatin. Dan masing-masing membawakan dalil atas pendapatnya. Pendapat yang pertama yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah memiliki dalil. Pendapat yang kedua yang dipegang oleh Al-Khubi dan juga Suyuti juga memiliki dalil. Mana yang rajih? Disebutkan sama beliau wal mukhtar fi hadhihi al-mas'alah kama dzakarahu al-muallif, dan yang terpilih dari masalah ini sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah, naqul, kita katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana al-katsira min ma'anil Qur'an li ashabi. Bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan banyak dari makna-makna Al-Quran kepada para sahabat. Banyak yang dijelaskan kepada para sahabat, katsir, banyak. Kama tashhadu bidzalika kutubus sihah, sebagaimana hal itu disebutkan dalam kitab-kitab sahih, kitab sahih Al-Bukhari, kitab sahih Al-Muslim, wa hakadha. Walam yubayyin kulla ma'anil Qur'an
dan beliau tidak menjelaskan semua makna Al-Quran. Ingat, bedakan antara katsir dengan kullun. Ya, kalau kull itu berarti semuanya. Kalau katsir berarti mayoritasnya, kebanyakannya, dijelaskan sama Rasulullah SAW. Lianna minal Quran masta'sarallahu ta'ala bi'ilmi. Dikarenakan di dalam Al-Quran itu ada ilmu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan, tidak ada yang tahu apa maknanya. Wa minhu ma ya'lamuhul ulama, dan di antara Al-Quran isinya itu ada yang diketahui maknanya oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'qiluha illal alimun. Ya, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali orang-orang yang berilmu, yakni para ulama. Wa minhu ma ta'lamuhu al-arabu min lughatiha. Dan di antara Al-Quran makna-maknanya ada yang diketahui dengan bahasa Arab, dengan melihat bahasa Arab. Wa minhu ma la yu'zaru ahadun fi jahalatihi. Dan di antara Al-Quran tadi maknanya ada yang tidak boleh bagi seseorang itu untuk tidak mengetahuinya, yakni harus tahu maknanya. Syai'un ma'lumun bid-darurah, yakni sesuatu yang diketahui dengan pasti. Nah, ini 4 pembagian Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu dibagi menjadi 4 pembagian. Pembagian yang pertama, masta'sarallahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmunya, tidak ada yang tahu apa maknanya. Yang kedua, ma ya'lamuhu al-ulama, yang diketahui oleh para ulama. Yang ketiga, ma ta'lamuhu al-arab min lughatiha, yang diketahui oleh bangsa Arab dari bahasa mereka. Yang keempat, ma la yas'u li ahadin jahluh, yakni tidak boleh bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya, yakni mesti tahu, saking jelasnya. Nah, kama saraha bidzalika Ibnu Abbas fi ma rawahu anhu Ibnu Jarir qal, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, at-tafsir ala arba'ati aujuh. Tafsir itu ada 4 sisi. Wajhun ta'rifuhul Arab min kalamiha. Satu sisi diketahui oleh bangsa Arab dari bahasa mereka, yakni dari bahasa Arab. Wa tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalatihi. Dan tafsir yang tidak boleh bagi seseorang untuk tidak tahu, harus tahu. Wa tafsirun ta'rifuhul ulama. Dan tafsir yang diketahui oleh para ulama. Wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Dan tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Undur tafsir Ibnu Jarir juz' kada safhah. Anda bisa melihat dalam kitab tafsir Ibnu Jarir juz 1 halaman 25. Nah, ini qaulul wasat. Ya, ini namanya qaulul wasat. Wasatun bainal fariqain. Yang pertama mengatakan dijelaskan semuanya, yang kedua mengatakan dijelaskan sedikit. Ini yang wasat. Dijelaskan sama Rasul, banyak yang dijelaskan, tapi tidak semuanya. Ya kan? Dikarenakan tafsir ada 4. Ada yang memang Allah sendiri yang tahu apa maknanya, ada yang memang bisa diketahui oleh para ulama, ada yang memang bisa diketahui dari bahasa Arab, ada juga yang diketahui oleh semua orang, yakni la yas'u li ahadin jahlu. Tidak boleh bagi seseorang itu untuk tidak mengetahui. Nah, baik. Lalu kemudian beliau membawakan bab aujuh bayan sunnah lil kitab, yakni bagaimanakah as-sunnah
itu menafsirkan Al-Quran, dibawakan sisi-sisinya. Al-wajhul awal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis, al-sadis, ila akhiril bab. Ini intinya. Inti dari masalah yang kedua, yakni bagaimanakah sunnah Rasul itu menjelaskan, menafsirkan Al-Quran. Ada beberapa bentuk. Al-wajhul awal, senyum. Labat, nu'ajil kita selmufud insyaAllah. Ya, kita tunda pada pertemuan berikutnya. Ya, kayaknya agak bisa sekali mengantuk. Sama, kita juga ngantuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Wa ma ana minal mutakallifin. Pelan-pelan, yang penting jalan. Kalau bahasa mereka mahlan-mahlan asal daiman. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa dzakatu insyaallah subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.